Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Ustadz Adi di pembelajaran jarak jauh mata pelajaran matematika. Sebelum kita belajar matematika untuk keberkahan dan kemudahan, mari kita awali dengan murojaah. Terakhir kita sudah murojaah takasur. Hari ini lanjutkan ke bawah, yaitu surah Al-Asr. Ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Tasdik. Shadaqallahul azim. Baik teman-teman, barusan kita sudah murojaah surah Al-Asr ya. Mudah-mudahan apa yang sudah kita baca memberikan kemudahan dan keberkahan kepada kita, sehingga di dalam mempelajari matematika Allah berikan kemudahan. Amin. Baik teman-teman, hari ini sesungguhnya pembelajaran kita terkait dengan bilangan bulat sudah selesai, tetapi ada satu hal yang ingin Ustadz sampaikan di hari ini, yakni tentang pindah ruas. Memang pindah ruas ini tidak ada ya materinya, tetapi ini adalah bagian yang tidak terlepaskan dari proses penghitungan pindah ruas ya. Baik teman-teman, mari kita mulai ya teman-teman. Pindah ruas yang menjadi patokan adalah sama dengan teman-teman ya, patokannya sama dengan, artinya sebelah kiri dari sama dengan ini namanya ruas kiri ya. Bagian dari sebelah kanan dari sama dengan itu namanya ruas kanan ya teman-teman, bisa ya. Jadi patokannya dari sama dengan. Jadi disebut ruas kiri itu manakala berada di sebelah kiri sama dengan. Ruas kanan ruas kiri manakala bilangan-bilangan itu berada di sebelah kanan dari sama dengan. Ruas kiri manakala bilangan-bilangan itu berada di sebelah kiri dari sama dengan. Gitu ya teman-teman, paham ya? Bisa ya? Baik, misalkan, aturan pindah ruas sangat sederhana ya teman-teman, aturannya ya. Itu tadi sudah ya, aturannya sangat sederhana. Pertambahan pindah ruas maka menjadi pengurangan. Begitupun sebaliknya, penjumlahan pindah ruas maka jadi pengurangan ya. Begitu ya teman-teman, mudah kan ya? Artinya kalau penjumlahan dari ruas kiri pindah ke ruas kanan maka menjadi pengurangan. Begitupun sebaliknya, pengurangan pindah ruas dari manapun ya, dari ruas kiri ke kanan itu menjadi penjumlahan. Oke, itu aturannya. Begitupun sebaliknya dengan perkalian, pindah ruas jadi pembagian, atau sebaliknya pembagian pindah ruas menjadi perkalian. Gampang kan aturannya? Insya Allah mudah. Oke, ini bisa. Tentang ruas kiri ruas kanan tahu ya. Ruas kiri tadi Ustadz ulangi adalah bilangan-bilangan yang berada di sebelah kiri dari sama dengan. Ruas kanan adalah bilangan-bilangan yang berada di sebelah kanan dari sama dengan. Mudah kan? Oke, mudah ya. Insya Allah ini bisa, paham, ini insya Allah bisa. Lalu prakteknya ya, terakhir adalah prakteknya. Gimana prakteknya Ustaz? Adalah begini. Oh, ada satu hal lagi ya tentang yang harus diperhatikan, yaitu apa yang dicari ya. Yang dicari kan biasanya diwakili huruf, misalkan X atau apa ya, Y dan lain, pokoknya dituliskan dalam bentuk huruf A dan seterusnya. Nah, ketika yang ditanyakan adalah ini ya, X yaitu sebuah huruf, maka pastikan dia tidak boleh negatif, tidak boleh ya.
Yang kedua tidak boleh di bawah. Gitu ya. Nah, itu prinsip yang harus dipegang ketika bilangan yang kita cari. Ketika memindahkan ruas maka tidak boleh negatif. Misalnya seperti apa? Mari kita mulai ke contoh ya. Contoh. Misalkan negatif A ditambah dengan 3 sama dengan 6. Berapa A? Gitu kan. Berapa A? Oke, lihat. Yang dicari apa tadi? A. Betul? Ini yang kita cari. Berarti untuk mencari A butuh pindah ruas, betul kan teman-teman? Ya. Walaupun mungkin teman-teman ada yang sudah bisa menebak ya, berapa nilai A? Ada? Berapa A? Ayo, berapa A? Ya, ada yang bisa menebak ya, negatif 3, betul ya? Wah, ada yang sudah bisa menebak nih, berarti bisa menghitung ya. Luar biasa. Baik, kita cari berapa nilai A. Oke. Pertama lihat, yang kita cari negatif atau positif? Wah, negatif. Padahal tadi prinsipnya tidak boleh negatif. Nah, gitu ya. Ya. Atau yang kedua tidak boleh di bawah. Nah, ini tidak di bawah ya, di atas semua. Nah, ternyata yang kita cari negatif, maka ini tidak boleh. Bagaimana caranya? Dia harus pindah. Ya. Pindah ke ruas kanan tentunya karena berada di sebelah kiri awalnya kan. Baik, jadi akhirnya di ruas kiri hanya 3 sama dengan, oke di sini aja ya. Geser ya. Ya. Jadi akhirnya tersisa adalah di ruas kiri 3 sama dengan 6. Nah, ini pindah ruas menjadi tambah A. Gitu teman-teman. Kok jadi tambah, kan ini negatif. Apakah jadi perubahan tanda? Tidak, sebenarnya kan ini kalau kita komutatif kan. Jadi kalau kita komutatif menjadi 3 ditambah min A, kan gitu ya kalau komutatifnya, betul nggak teman-teman? Karena ini serakah, masih ingat teman-teman? Maka menjadi 3 kurangi A, gitu kan teman-teman? Sehingga ketika dia pindah, ini kan pengurangan. Pindah jadinya penjumlahan, gitu teman-teman. Oke. Ya. Oke, kita lanjutkan. Dari sini kan kita belum mengetahui berapa nilai A karena di A-nya masih ada 6. Jadi A-nya ini harus sendiri, tidak boleh berdua. Sedangkan sekarang A masih dengan 6, maka 6 harus pindah. Maka ya 3 dulu. Karena di ruas kiri kan ada 3. Dikurangi 6 yang baru pindah dari ruas kanan sama dengan A. Bisa teman-teman? Maka 3 kurangi 6 adalah min 3 sama dengan A. Maka A adalah min 3. Bisa teman-teman? Insya Allah bisa. Ya, gitu ya. Itu namanya pindah ruas. Nah, kita coba berikutnya adalah yang ada kaitannya perkara dengan pembagian. 8 dibagi A sama dengan 2 A misalkan. Berapa A? Nah itu ya. Berapa A? Nah, oke. Ingat teman-teman bahwa yang kita cari tidak boleh di bawah kan, ini di bawah saja ya pembagian. Maka alangkah baiknya penulisannya pembagian itu dengan per ya. Pembagian baiknya dituliskan dengan per ya, supaya ketahuan dia di bawah atau tidak. Karena kalau 8 dibagi 2 penulisannya dengan titik 2, maka tidak ketahuan dia itu ada berada di bawah ya. Oke, jadi kita tuliskan pembagian itu dengan kata per. Nah, ini tidak boleh teman-teman. Ya, oleh karenanya kita harus naikkan ke atas sana apa? Pindah ruas. Berarti 8 sama dengan 2
Karena awalnya pembagian teman-teman pindah ruas jadi perkalian A gitu. Sampai sini sudah ketahuan nilai A nya? Belum, karena A nya belum sendiri ini, masih ada 2, maka 2 harus pindah teman-teman ke ruas kiri, maka 8 dibagi teman-teman, karena awalnya kan perkalian, awalnya perkalian pindah ruas jadi bagi 2 sama dengan A, maka A berapa? 8 bagi 2 4 sama dengan A, maka nilai A nya adalah 4 gitu teman-teman. Itu yang dimaksud dengan pindah ruas. Pindah ruas ini penting untuk kita ketahui untuk bisa menentukan nilai yang lain ya. Biasanya kan pertanyaannya begini teman-teman, 4 misalkan ya, ini sederhananya, ditambah 2 sama dengan berapa ya, biasanya gitu kan teman. Nah, berapa ini kan bisa kita wakil dengan A gitu. Kalau seperti ini kan mudah teman-teman ya, tinggal jumlahkan aja, 4 tambah 2 jadinya 6 gitu kan teman-teman. Tetapi ada kalanya 4 ditambah A sama dengan misalkan 6. Nah gitu, ini yang kemudian kita coba cari, yakni dengan pindah ruas. Gak usah bingung berapa A nya, tinggal pindah ruas, maka A sama dengan 6 dikurangi ini pindah ke situ 4, maka A sama berapa? 2 ya, maka A 2. Nah gitu. Baik teman-teman, itu saja mungkin yang bisa Ustadz sampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami, memberikan gambaran sedikit tentang pindah ruas, karena ada kalanya ada komponen yang ditanyakan. Itu saja yang bisa Ustadz sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa ya, like, share, and subscribe-nya di channel SDIT Zaid bin Sabit. Walaupun nanti video ini akan dirilis di channel Adi Priyatna dulu ya, tapi tidak apa-apa, di channel SDIT Zaid bin Sabit pun ada. Oke, itu saja pembelajaran hari ini. Insya Allah kita akan ulangan harian di hari Rabu ya teman-teman. Persiapkan ya, mulai dari poin 1 tentang pengenalan bilangan sampai nanti soal cerita di poin 5. Baik, itu saja, mohon maaf atas segala kekurangan. Kita berjumpa lagi nanti di pembelajaran berikutnya. Kita akhiri dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin.